Beneran dulu. Oh iya. Segini ya. Oke. Apa? Kita bahas soal ini baru satu nih ya. Makanya gua nggak ini baru karena baru satu. Makanya lu nanya-nanya aja nyantai. Cuma kalau yang misalkan bisa dijawab di komen ya di komen. Gua hanya bahas yang apa? Yang panjang gitu bahasannya. Oke. Kita bahas dulu soal ini. Karakter ikan tua di lubuk bisa diubah gak bang? Atau karakter ikan muda di lubuk yang bisa diubah gitu. Intinya ikan tua sama muda di lubuk bisa dirubah gak? Gitu aja ya. Kita core simpelnya dulu nih. Sebenarnya kita press ke ikan di lubuk dulu ya. Aduh. Baru cuy. Gue baru dicerontok. Ikan di lubuk ya. Kita ke karakter dulu. Karakter ikan yang bisa udah jangan di sana. Jangan ini. Nyebelin kan mukanya. Jadi karakter ikan itu bisa dirubah cuma kayak dia asor, kontrol, gancang. Ada juga yang nggak bisa dirubah asor, kontrol, gancang. Tapi rata-rata ikan itu bisa dirubah asor, kontrol, gancang. Gancang tuh cepat, kontrol tuh sedang, medium, asor itu lamban. Ikan tuh hanya bisa dirubah gitu. Jadi ada kan, jadi karakter meliputi kayak ikan tuh nggak mau diputer, ikan itu nggak mau ikan itu suka ngasihin mangkal aja. Dia kan ikan yang ngasihin pangkal aja gitu. Nyebelin, itu ikan paling nyebelin menurut gua. Sebagus apapun ikan kalau misalkan udah karakternya seperti itu berat. Ada banyak ikan bagus, tajam, keras, asik, pukulannya cakep, banyak pukulan besarnya, pukulannya vital, tapi ngasihin pangkal, nunggu pangkalnya dipukul dulu, bukan nunggu ya, memang ngasih pangkal buat dipukul, ngasih lagi dipukul, nanti ngasih lagi dipukul, gak ada. Jangan salah, harusnya jadi ikan itu super, jadi rata-rata si ikan itu jadi rusak dulu pangkalnya gitu. Kadang nggak keburu, kadang keburu. Rata-ratanya kalau kita ketemu ikan tajam itu nggak keburu. Gitu. Terus karakter ikan itu bisa berubah seiring waktu umur. Biasanya ikan muda itu gancang, dem, dan pukulannya tidak beraturan dan tidak akurat rata-rata. Ada ikan tua ada yang kayak gitu, ada. Cuma rata-rata kalau ikan tua dia lebih chill aja. Bisa digancangin, bisa. Cuma nggak so brutal ikan muda. Gitu. Bisa dibrutalin kalau ikan muda, bisa. Tetap sebenarnya bisa bolak-balik aja gitu. Cuma tetap so brutal ikan muda tuh nggak karuan. Tidak bedanya itu aja. Ini gue brengsek banget sih, kadang ada ikan yang kecilnya bagus, tuanya jelek. Kecilnya tajam, keras, tiba-tiba udah dituain malah jelek. Ada. Makanya untuk para peternak, untuk para pemain, kita tuh para seller itu sudah menimbang-nimbang bahwa ikan ini di momen ini ikan ini bagus, di umur ini ikan ini bagus. Kadang ikan, wah ini kurang bagus nih, kita rem dulu. Bener gak? Kayak gitu kita udah nimbang-nimbang sempat, tapi cuma kadang walaupun sering kecolongan ya, kita udah nimbang-nimbang. Terkadang banyak buyer yang memang disimpul
disimpan lama gitu. Makanya gue selalu bilang disimpan lama itu bisa bagus bisa jelek gitu. Lu bisa aja ketemu bagus ya Jepang lama banget, biasa sampai sebulan atau 2 mingguan, bisa ketemu 2 minggu atau sebulanan gitu. Makanya kalau untuk mendem ikan gua rasa 50-50, bisa bagus bisa jelek, tapi kalau bagus banget super gitu. Ya. Ini gue kesel banget jadi ikan. Gue sering ada ikan ke sebetulnya tuh sering ada ikan yang kecampur gitu. Cuma 5 menit aja habis-habisan. Jadi jatuhnya tetap jadi gue downgrade. Harusnya ikan itu jadi ikan 4,5 misalkan, jadinya 75.000 atau 100.000, ya mau nggak mau, walaupun itu diadu 10 menit atau 5 menit gitu. Nah, oke, balik lagi. Jadi karakter ikan itu bisa kita rubah hanya sekitar situ. Kalau pukulan besar dia ngikutin pukulan besar pun bisa kita rubah, cuma tetap jadi ada pukulan besar tuh ada memang karakter, ada memang buatan, itu beda tuh. Kalau yang buatan biasanya ikan rata-rata kontrol atau asor. Cuma kalau memang udah karakter, udah gancang pukulan gedenya keluar terus. Gitu. Itu dari karakter. Kalau dari rawatan, ikan ini pukulan gedenya gimana ya? Kalau dari rawatan tuh ya ikan gancang jarang banget keluar pukulan gede karena memang bukan karakternya. Gitu. Kalau ikan kontrol atau memang ikan asor itu ya jelas dia akan selalu keluar pukulan besarnya karena memang biasanya tipe-tipe rawat orang yang kontrol atau asor itu ya ikannya pukulan gedenya pasti ada aja gitu. Biasanya orang-orang lama tuh kayak gitu. Mentalnya pusing ngadepin ikan orang-orang lama tuh pusing. Mentalnya dablek biasanya. Terus pukulannya gede mulu, nahan mulu ikannya gitu ya. Cuma yang nggak jarang juga orang-orang lama itu kalah sama orang baru ya. Jadi ikan tuh pasti naik turun ikan itu. Pasti ada naiknya, pasti ada turunnya. Jadi di ikan cupang ini tidak ada namanya orang baru atau orang lama. Gitu. Yang membedakan dia orang bener-bener baru sama orang-orang yang memang udah bisa, ya orang yang bisa rawat ikan dan orang yang nggak bisa rawat ikan, cuma itu bedain. Orang baru maupun orang lama ya gimana lu dapat ikannya gitu gitu. Kadang link orang baru itu lebih bagus daripada link orang lama. Kalau sekarang kan ngejarnya nggak kayak dulu. Kalau sekarang ngejarnya ya lu tau lah, ngejarnya rata-rata duit lah. Gue belum tidur nih. Duit lah. Ya kalau orang-orang lama tuh ya mungkin karena ekonominya lagi bagus ya. Ini gue nyantai ya, sorry ya. Karena ekonominya lagi bagus ya mungkin dia nggak terlalu mikirin duit gitu. Kalau orang sekarang karena ekonominya guncang, tetap representasinya ke duit. Makanya sekarang kita nggak bisa nyepelin orang baru. Dan sekarang tuh gue banyak banget ketemu untuk bayar yang nggak bisa. Ini ngalor bahasan lebih lanjut ya dari karakter ya. Jadi jangan bilang melencong karakter ya, melencong dari tema ya kan udah di awal. Kita bahas karakter muda, ini udah di ini.
gue jadi lupa tuh. Apa tadi gue yang mau bahas? Kecepatan atau gue nggak bisa refresh lagi. Oh ya, orang lama sama orang baru kita nggak bisa ini, kadang orang baru juga yang lebih bagus. Makanya jangan pernah nyepelein orang. Jangan pernah makanya gue tanya dulu. Kalau gue pribadi, gue tanya, lu beli di siapa? Sering beli di siapa? Satu. Kedua, lu main di mana? Main chess berapa? Biasa main di angka berapa? Itu buat gue track record semua nih, gitu loh. Karena banyak sekarang. Jadi gini, ya, banyak orang nggak tahu bahwa ikan rusak itu yang tadinya dirawat gancang jadi asor. Ikan rusak itu bisa jadi ikan mukul terus dem 2 jam, tiba-tiba dia udah unggul, tiba-tiba kabur. Tuh. Itu bisa disebut ikan rusak. Dan gue kalau ikan seperti itu ya gue nggak bisa ngomong apa-apa. Secara kualitas kita sudah menang gitu, cuma secara rawatan kita kalah. Dan gue agak bete juga sama orang yang karena gini, lu mau dibeli di seller manapun, gue bilang ya, lu mau beli di seller manapun, lu mau dibeli di negara manapun, tetap ikan itu walaupun perawat, lu harus tahu caranya jaga rawatan. Jaga rawatan dengan ngerawat itu beda. Jadi lu nggak bisa bilang saya nggak mau. Kerawat ikan itu saya nggak bisa. Mau nggak mau, suka nggak suka, lu harus bisa. Ilmu dasar main di ikan itu minimal lu bisa jaga rawatan dan istirahat ikan. Kalau lu nggak bisa, lu kalah. Dan ada beberapa orang yang ya udah nggak mau gue lu bilangin gitu. Pusing apalagi orang-orang baru. Gue tuh lebih pusing nangan orang-orang baru daripada orang-orang lama gitu. Mereka lebih ribet. Orang-orang baru tuh bukan lebih ribet ya, ribetnya tuh kadang mereka nggak mau tahu gitu. Mereka tutup telinga untuk ini ikan main atau enggak, ini ikan kerja atau enggak. Dia tutup telinga. Yang gue tahu dia menang, ya kan? Itu yang bikin gue pusing ya. Oke ya, udah ya. Pokoknya karakter mau tua mau ikan muda, pokoknya kita nggak bisa rubah karakter paling dasarnya kita nggak bisa rubah. Tapi untuk gaya mainnya kita bisa rubah, tapi untuk karakter main kita nggak bisa rubah. Gaya main tuh ini kayak tadi tuh, cepat, sedang, lamban, itu gaya main dia. Memang untuk karakter kebiasaan dia kita nggak bisa rubah. Karakter kebiasaan kayak diri, ada kan ikan mainnya diri terus mau dirawat apapun ikan diri, ada seperti itu. Tapi dengan notes ikan yang diri itu lu nggak pernah jantur. Kadang ada ikan yang mainnya diri karena jantur, ikannya jadi mainnya diri aja. Bagus atau jelek bang? Ada yang bagus, ada yang jelek, tergantung si ikan contohnya gitu. Jadi ya itu bahasannya akan panjang. Terus ada ikan yang tadi kata gue yang ngasihin badan atau ngasihin pangkal terus nunggu dipukul gitu, baru dia mukul. Jadi ngasihin terus gitu kan. Kalau ikan kan ngasihin langsung dia ngasihin nih langsung gitu, langsung ngeles.
atau gibas-gibas gitu, cuma memprovokasi doang, nanti dia langsung les mukul lagi. Ada harusnya kan gitu, kalau ini mah ngasih dipukul dem baru dia mukul, terus ngasih lagi dikasih lagi pangkali dia dipukul lagi, ada kan gitu. Bete gue kayak gitu. Kalau udah gitu udah pusing gitu. gancang gancang lamban kontrol itu masuknya dari cara rawat lu mau lawatnya di pale, lu mau lawatnya di jantor, sebenarnya ikan tetap bisa lu gancangin mau gimana pun. Ikan mau lawat gimana pun lu bisa, sebenarnya lu bisa gancangin ikan itu semua gitu loh. Dengan karakter puter lu, sama ada beberapa yang untuk ngapusin karakter asor dia gitu loh sebenarnya. Itu nantilah jam terbang. Tapi di sini gue mau nekanin bahwa ikan tuh sekarang nggak bisa ditebak kayak dulu. Kalau dulu warna ini, seri ini udah enak nih tembaknya, jalurnya udah ketakar. Kalau sekarang jalurnya gue nggak tabu lah, bener-bener tabu. Intinya kalau gue sekarang gue menyiapkan ikan yang apa, bagus di harganya aja gitu. Ikan super di harganya aja. Udah gue rawat sedemikian rupa bagusnya, dan lu terakhir yang jaga rawatannya. Penting, itu penting, ada di video gue yang kemarin yang penting. Oke, sekian aja dulu, terima kasih.